Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ola Vanessa dan rekan saya Nurita dan Tati. Kami dari kelompok Governance akan memaparkan perorganisasian rumah sakit daerah atau yang sering dikenal RSUD. Sebelum kita masuk ke pembahasan lebih lanjut, penting bagi kita untuk memahami apa itu RSUD dan apa tujuannya. RSUD adalah institusi pelayanan kesehatan yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. Secara sederhana, RSUD adalah rumah sakit milik pemerintah yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Tujuan utama didirikan RSUD adalah untuk memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan akses ke pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas. RSUD tidak hanya memberikan pelayanan medis, tetapi juga berperan dalam upaya promotif dan preventif kesehatan masyarakat. Dengan kata lain, RSUD hadir untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan masyarakat di wilayahnya. Di slide ini kita akan bahas tujuan RSUD. Tujuan pertama yang paling utama adalah memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Ini berarti setiap pasien berhak mendapatkan perawatan yang efektif, aman, dan sesuai standar medis tertinggi. Sebagai contoh, kualitas pelayanan dapat dilihat dari angka kesembuhan pasien, kecepatan penanganan gawat darurat, dan penggunaan peralatan medis modern. RSUD tidak berhenti pada pencapaian saat ini. Mereka terus berupaya meningkatkan mutu pelayanan melalui berbagai cara seperti audit medis rutin dan penerapan sistem manajemen mutu. Bayangkan, setiap masukan dari pasien dan setiap data kinerja dianalisis untuk mencari cara meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan. Tenaga medis yang kompeten adalah kunci pelayanan berkualitas. Oleh karena itu, RSUD secara aktif menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk menjaga profesionalisme mereka. Ini termasuk pelatihan penggunaan teknologi medis terbaru, seminar tentang perkembangan ilmu kedokteran, dan program pengembangan keterampilan lainnya. RSUD juga berperan dalam menghasilkan inovasi melalui penelitian dan pengembangan. Ini membantu menemukan metode pengobatan yang lebih baik dan efektif. Misalnya, penelitian tentang penanganan penyakit lokal atau pengembangan teknologi medis yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Selanjutnya, pelayanan terintegrasi berarti semua unit di RSUD bekerja sama secara harmonis untuk memberikan perawatan yang komprehensif kepada pasien. Ini memastikan pasien tidak perlu bingung berpindah-pindah antar unit dan mendapatkan penanganan yang terkoordinasi. Selanjutnya, kepuasan pasien. Kepuasan pasien adalah prioritas utama. RSUD berupaya menciptakan pengalaman yang positif bagi setiap pasien, mulai dari pendaftaran hingga perawatan. Mereka melakukan survei kepuasan, mendengarkan keluhan, dan terus meningkatkan komunikasi agar pasien merasa nyaman dan dihargai. Setelah kita membahas tujuan RSUD, sekarang mari kita lihat apa saja fungsi utama yang dijalankan oleh RSUD. Di slide ini kita akan bahas fungsi-fungsi pentingnya yang menjadi tanggung jawab RSUD dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kita akan melihat lebih dekat bagaimana RSUD menjalankan perannya dalam melayani kebutuhan kesehatan masyarakat. Fungsi pertama RSUD adalah pelayanan medis yang meliputi diagnosis, pengobatan, dan rehabilitasi. Selain itu, RSUD juga menjalankan fungsi pelayanan keperawatan, yaitu memberikan asuhan keperawatan kepada pasien. Misalnya, pelayanan penunjang medis juga menjadi fungsi penting RSUD seperti menyediakan layanan laboratorium, radiologi, dan farmasi. Dan yang terakhir, RSUD juga menjalankan fungsi pelayanan administrasi yang meliputi pengelolaan administrasi, kepegawaian, keuangan, dan umum. Nah, untuk memahami bagaimana RSUD beroperasi, mari kita lihat struktur organisasinya. Slide ini akan menjelaskan bagaimana RSUD diatur dan dikelola. Kita akan melihat hierarki dan pembagian tugas di dalam RSUD. Struktur organisasi RSUD dipimpin oleh seorang direktur yang bertanggung jawab atas keseluruhan operasional rumah sakit. Di bawah direktur terdapat beberapa wakil direktur yang membinahi area-area penting seperti pelayanan medis, administrasi keuangan, dan penunjang medis.
Wakil Direktur Pelayanan Medis bertanggung jawab atas bidang-bidang seperti rawat jalan, rawat inap, IGD, ICU, HICU, bedah, penyakit dalam, dan anak. Wakil Direktur Administrasi Keuangan mengawasi bidang keuangan yang mencakup seksi anggaran dan seksi verifikasi. Wakil Direktur Penunjang Medis membawahi bidang-bidang seperti radiologi, farmasi, laboratorium, dan gizi. Selain itu, terdapat juga bidang tata usaha yang mengelola administrasi kepegawaian dan perencanaan. Setiap bidang kemudian dibagi lagi jadi seksi-seksi yang lebih spesifik seperti yang terlihat di slide. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pelayanan medis dan penunjang. Yang pertama yaitu ada poliklinik. Poliklinik adalah salah satu unit pelayanan medis yang menangani pasien rawat jalan tanpa perlu rawat inap. Biasanya ada beberapa spesialis dalam poliklinik seperti poliklinik umum, yaitu untuk pemeriksaan kesehatan dasar oleh dokter umum. Yang kedua, poliklinik spesialis seperti poliklinik penyakit dalam, poli anak, poli kandungan, poli bedah, dan lainnya. Yang ketiga, poliklinik gigi untuk pemeriksaan dan perawatan gigi serta mulut. Yang selanjutnya adalah IGD atau instalasi gawat darurat. Yang IGD ini adalah unit di rumah sakit yang menangani pasien dengan kondisi darurat dan membutuhkan pertolongan segera. Unit ini beroperasi 24 jam dengan tim medis yang siap menangani berbagai situasi kritis seperti kecelakaan, serangan jantung, stroke, atau kondisi lain yang mengancam nyawa. Saat pasien datang ke IGD, mereka akan melalui proses triage, yaitu penyortiran berdasarkan tingkat kegawatan. Pasien yang dalam kondisi yang kritis akan langsung ditangani, sementara yang kondisinya lebih ringan mungkin harus menunggu atau diarahkan ke poliklinik. Di IGD, dokter dan perawat berusaha menstabilkan kondisi pasien sebelum dipindahkan ke ruang rawat inap, ICU, atau bahkan diizinkan pulang jika sudah cukup membaik. Yang ketiga adalah ruang keperawatan. Ruang keperawatan adalah tempat perawatan pasien rawat inap sesuai kebutuhan medisnya, dibedakan berdasarkan tingkat perawatan seperti ICU atau bangsal umum. Selanjutnya, tantangan yang dihadapi oleh RSUD. Ada 4 tantangan yang dihadapi oleh RSUD. Yang pertama yaitu keterbatasan anggaran. RSUD sering menghadapi keterbatasan anggaran untuk operasional dan pengembangan. Yang kedua, kekurangan tenaga medis, terutama di daerah terpencil. RSUD sering kekurangan tenaga medis spesialis. Yang ketiga, birokrasi. Proses birokrasi yang panjang dapat menghambat pengambilan keputusan dan pelayanan. Yang terakhir yaitu perkembangan teknologi. RSUD harus mampu menyesuaikan dengan perkembangan teknologi di bidang kesehatan. Selanjutnya, efektivitas RSUD. Yang pertama itu indikator efektivitas. Yang pertama, angka kunjungan. Jumlah pasien yang datang ke RSUD untuk mendapatkan layanan kesehatan. Yang kedua, kepuasan pasien. Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan yang diberikan yang diukur melalui survei atau umpan balik. Yang ketiga, angka kesembuhan. Persentase pasien yang berhasil sembuh setelah mendapatkan perawatan di RSUD. Lalu faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas RSUD. Yang pertama yaitu SDM, sumber daya manusia. Kualitas dan jumlah tenaga medis seperti dokter, perawat, dan tenaga administrasi yang bekerja di RSUD. Yang kedua, peralatan. Ketersediaan dan kecanggihan alat medis yang digunakan dalam diagnosis dan pengobatan pasien. Yang ketiga, anggaran. Besarnya dana yang dialokasikan untuk operasional rumah sakit, termasuk pembelian obat-obatan, pemeliharaan fasilitas, dan peningkatan layanan. Oke, baiklah. Selanjutnya kita akan membahas hubungan dengan teori manajemen publik, di mana teori manajemen publik yaitu terbagi menjadi 2. Yang pertama teori birokrasi, yang kedua teori jaringan. Di mana teori birokrasi ini mengacu pada model organisasi yang memiliki struktur hierarkis, aturan yang jelas, dan fokus pada efisiensi serta rasionalitas. Teori ini didasarkan pada konsep yang dikembangkan oleh Max Weber,
yang menekankan beberapa karakteristik utama. Salah satunya yang saya sebutkan tadi yaitu struktur hierarkis, yaitu setiap individu dalam organisasi memiliki posisi yang jelas dengan garis komando yang tegas. Dalam RSUD Rumah Sakit Umum Daerah, struktur ini terlihat dalam pembagian tugas antara direktur rumah sakit, kepala bagian, dokter, perawat, dan staf administrasi. Yang kedua yaitu teori birokrasi menekankan pada efisiensi, rasionalitas, dan kepatuhan terhadap aturan. Yang mana efisiensi ini setiap tugas dalam organisasi diatur agar dapat diselesaikan dengan cara yang paling efektif dan efisien. Misalnya RSUD terdapat prosedur yang ketat dalam penerimaan pasien, diagnosis, perawatan, dan administrasi untuk memastikan layanan berjalan dengan lancar. Yang selanjutnya yaitu rasionalitas, adalah pengambilan keputusan didasarkan pada aturan dan prosedur yang logis serta sistematis di RSUD. Prosedur medis dan kebijakan administrasi ditetapkan berdasarkan regulasi kesehatan nasional untuk memastikan pelayanan yang optimal. Yang kedua yaitu adalah teori jaringan. Dalam praktiknya, RSUD juga terlibat dalam jaringan kerjasama dan dengan berbagai pihak seperti Dinas Kesehatan, Puskesmas, organisasi masyarakat, di mana teori jaringan ini adalah menekankan pentingnya kolaborasi antar organisasi dalam manajemen publik. Dalam konteks RSUD, teori ini terlihat dalam hubungan dan kerjasama dengan berbagai pihak seperti yang saya sebutkan tadi, yang ada 3 yaitu adalah Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan organisasi masyarakat, di mana Dinas Kesehatan ini yaitu adalah RSUD bekerjasama dengan Dinas Kesehatan daerah untuk mengikuti kebijakan kesehatan, mendapatkan pendanaan, serta melaporkan data kesehatan masyarakat. Yang kedua yang saya sebutkan tadi yaitu Puskesmas adalah sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama. Puskesmas berperan dalam merujukan pasien ke RSUD untuk perawatan yang lebih lanjut. RSUD juga sering bekerja sama dengan Puskesmas dalam program imunisasi, penyuluhan kesehatan, dan penanganan penyakit menular. Yang ketiga yaitu adalah organisasi masyarakat, di mana RSUD bisa bermitra dengan organisasi non-pemerintah atau komunikasi lokal untuk meningkatkan kesadaran kesehatan, menjalankan program sosial, atau menyediakan layanan kesehatan gratis bagi kelompok rentan. Yaitu selanjutnya adalah teori jaringan, menekankan pada pentingnya kolaborasi dan koordinasi antara organisasi dalam mencapai tujuan publik. Selanjutnya kita akan membahas studi kasus atau contoh nyata. Yang pertama yaitu RSUD dengan inovasi atau pencapaian tertentu, di mana kami mengambil RSUD Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri atau SSMA Kota Pontianak, dengan mengembangkan inovasi bernama Sprinter atau Sistem Informasi Pelayanan Terintegrasi. Inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui integrasi sistem informasi. Berkat inovasi ini, RSUD SSMA berhasil meraih juara 1 dalam kompetisi inovasi pelayanan publik tingkat Kota Pontianak tahun 2023, yang menunjukkan bahwa inovasi tersebut mendapat pengakuan dan penghargaan dalam bidang pelayanan kesehatan. Yang kedua, kita akan membahas analisis keberhasilan dan tantangan yang dihadapi RSUD dalam mencapai keberhasilan Sprinter. Yang pertama yaitu adalah efisiensi pelayanan. Dengan sistem yang terintegrasi, proses pelayanan menjadi lebih cepat dan efisiensi. Yang kedua yaitu integrasi data medis, di mana informasi pasien tersimpan secara digital dan dapat diakses dengan mudah oleh tenaga medis, sehingga meningkatkan diagnosis dan perawatan. Yang ketiga yaitu adalah pengakuan dan penghargaan, di mana keberhasilan inovasi ini diakui melalui penghargaan sebagai pemenang kompetisi inovasi pelayanan publik. Selanjutnya yaitu adalah tantangan yang dihadapi oleh RSUD SSMA. Yang pertama adalah adaptasi SDM, yaitu adalah tenaga medis dan staf harus beradaptasi dengan sistem baru yang mungkin memerlukan
pelatihan tambahan. Yang kedua adalah stabilitas struktur. Stabilitas struktur ini adalah sistem informasi harus stabil dengan bebas dari gangguan teknis agar dapat berfungsi optimal dalam jangka panjang. Yang ketiga adalah sosialisasi ke masyarakat, yaitu adalah masyarakat perlu diberi pemahaman mengenai manfaat sistem ini agar mereka menggunakannya dengan efektif. Yang terakhir yaitu adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah RSUD sebagai organisasi publik berperan dalam menyediakan layanan kesehatan bagi masyarakat. Kinerja RSUD dipengaruhi oleh struktur, birokrasi, tata kelola, ketersediaan sumber daya, serta efektivitas pelayanan. Tantangan utama meliputi keterbatasan anggaran, SDM, dan efisiensi administrasi. Oleh karena itu, pengelolaan yang transparan, inovatif, dan berorientasi pada kualitas pelayanan sangat diperlukan. Yang sarannya yaitu adalah yang pertama, meningkatkan efisiensi administrasi dengan digitalisasi layanan. Yang kedua yaitu mengembangkan kompetensi SDM melalui pelatihan berkelanjutan. Yang ketiga, memperbaiki fasilitas dan infrastruktur untuk pelayanan optimal. Yang keempat, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan rumah sakit. Yang kelima yaitu menjalin kerjasama dengan pihak eksternal untuk dukungan sumber daya. Yang keenam, melakukan evaluasi berkala untuk meningkatkan kualitas layanan. Selesai sudah materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.